EMC People, kembali lagi dengan saya Jessica dari Ikatan Kangdong Kota Tangerang. Di sini saya sudah bersama dengan Dr. Londung. Halo. Gimana kabarnya, Dok? Baik. Baik. Nah, di sini kita akan bahas tentang mengapa bisa terjadi aneurisma aorta. Apa sih, Dok, aneurisma aorta itu? Baik, kalau secara singkatnya aneurisma aorta itu adanya kelemahan dari dinding pembuluh darah. Misalkan ini pembuluh darah, ada bagian yang melemahnya sehingga dia menggembung gitu. Menggembung karena lemahnya itu menggembung, membesar dan akhirnya pecah. Itu yang dinamakan aneurisma. Aorta itu artinya pembuluh darah yang ada di dalam perut sampai dengan dada. Itu aorta. Ada aorta yang torakalis, ada yang aorta yang abdominalis. Torakalis artinya di dada, abdomen di perut. Oke. Kalau faktor utamanya dari itu tuh apa ya, Dok? Faktor utama terjadinya aneurisma aorta. Iya, betul. Faktor utama nggak ada ya, tapi faktor resiko kita sebutnya. Faktor resiko yang memungkinkan terjadinya aneurisma aorta itu satu, misalnya darah tinggi, dua, merokok, tiga, orang tua di atas 60 tahun. Nah, atau kelainan genetik dari pembuluh darahnya sehingga bisa terjadi yang namanya aneurisma aorta. Jadi faktor lifestyle ya, Dok? Bukan dibilang lifestyle sih, ya kalau merokok mungkin lifestyle, darah tinggi ya bisa juga kita bilang lifestyle, karena misalnya dia suka makan yang asin-asin, kemudian tidak pernah mengontrol, tidak jarang olahraga gitu kan, ya bisa aja jadi darah tinggi, dia hipertensi istilahnya, bisa jadi faktor pencetusnya gitu. Kalau faktor keturunan bisa nggak, Dok? Ya betul, tadi yang saya sempat singgung, faktor keturunan namanya Marfan syndrome di sini. Marfan syndrome itu kelainan genetik di mana terjadi kelainan kelemahan di dalam dinding pembuluh darahnya sehingga terjadi aneurisma. Oke. Ini ngomong-ngomong dokter bawa sesuatu nih, Iya. EMC People, itu boleh dijelaskan, Dok? Itu Baik, apa? ini namanya stent graft. Stent graft ini adalah pembuluh darah buatan yang kita pergunakan untuk penata laksanaan atau untuk penanganan dari aneurisma, baik itu aneurisma aorta yang di dinding dada atau torakalis maupun aneurisma aorta abdominalis atau yang di dalam dinding perut. Gitu. Kalau untuk mengatasi aneurisma aorta itu gimana ya, Dok? Mengatasi dalam artian penanganan berarti ya? Penanganannya sebenarnya penanganan aneurisma aorta itu dibagi dua, teknik pembedahan terbuka dan minimally invasif. Nah, teknik pembedahan terbuka itu dinding perutnya atau dinding dadanya di black panjang gitu, di black panjang, dicari pembuluh darahnya, terus kita ganti dengan pembuluh darah buatan. Nah, itu pastilah lebih sakit, lebih lama perawatan, resiko lebih tinggi gitu kan. Nah, tapi itu belum ditinggalkan sampai sekarang karena ada diindikasikan untuk pasien-pasien yang tertentu yang misalnya masih relatif muda atau kondisinya dia masih baik, ya disarankan memang itu operasi terbuka atau yang minimally invasif. Minimally invasif itu yaitu yang ini, kita pasang selongsong ini di pembuluh darah yang mengalami aneurisma aorta itu, kita ganti pembuluh darahnya dengan pembuluh darah buatan ini. Ini EMC People, ini pembuluh darah buatan yang kita pasang untuk dalam pembuluh darah yang mengalami aneurisma aorta. Kalau dengan yang kecil itu apa ya, Dok? Yang kecil itu Yang bedanya? kecil ini sama, ini stent graft juga. Kadang yang mengalami aneurisma itu bukan cuma di aorta, tapi karena topik kita kan aorta nih. Nah, kita bicarakan mengenai yang aorta. Tapi ini di pembuluh darah yang lain selain aorta bisa aja terjadi aneurisma. Nah, atau penyempitan harus dipasang stent graft misalnya. Inilah namanya pembuluh darah buatan itu, stent graft istilahnya.
Ini bisa dipasang di pangkal paha atau di kaki juga bisa. Oke. Ada nggak sih dok resiko atau dampak kalau misalnya aneurisma aorta ini didiamkan lama gitu? Jadi aneurisma aorta ini seringkali disebut sebagai silent killer. Oke. Seringkali datang pasien itu sudah terlambat. Begitu sudah cukup besar dia atau pecah, nah itu baru pasiennya datang gitu. Jadi datang misalnya udah dalam keadaan shock kalau udah pecah, sehingga belum sempat diapa-apain meninggal di IGD misalnya, atau sudah besar sekali sampai tidak ada ukuran yang bisa untuk mengganti pembuluh darahnya lagi gitu. Itu yang seringkali terlambat diketahui sama pasien atau masyarakat pada umumnya. Kalau gitu gejala awalnya dok, biar EMC People bisa antisipasi dari awal gini dok. Nah, tadi saya singgung EMC People, kalau aneurisma aorta ini lebih dari 50% dia nggak menimbulkan gejala sampai dia membesar. Biasanya membesarnya itu 1,5 kali dari ukuran normalnya, baru menimbulkan gejala. Gejalanya apa tuh? Misalnya, kalau dia aneurismanya yang di aortanya yang di perut, maka gejala yang ditimbulkan misalnya nyeri perut, nyeri berkemih, terus nyerinya ke punggung. Nah, kemudian mual, muntah juga bisa karena aneurisma aorta atau yang sudah melebar itu menekan dari usus, menekan tulang belakang, menekan kandung kemih kita sehingga timbul gejala-gejala itu. Misalnya kalau yang di dada, dia akan rasa kayak panas di dada atau kayak orang serangan jantung. Nah, ternyata orang udah mikir apakah ini sakit jantung, ternyata bukan sakit jantung tapi karena ada aneurisma di dinding dada atau aneurisma torakalis. Itu gejala-gejalanya. Tapi sulit sekali kita bisa mendapatkan pada saat dia masih ukurannya kecil. Biasa kalau sudah besar baru timbul gejala tadi, karena saya singgung kan 50% lebih itu tidak menimbulkan gejala dia. Tahu-tahu pecah, meninggal pasiennya. Makanya seringkali disebutnya silent killer. Berarti kalau gitu cara mengantisipasinya kali ya dok, dengan gimana tuh dok? Siapa tahu dokter punya tips untuk EMC People di rumah. Kalau dibilang mengantisipasinya, yaitu tadi kan kita sudah bicara mengenai lifestyle, berarti jangan merokok, kemudian kontrol tekanan darah kita supaya tidak darah tinggi, kemudian jangan, kalau bisa kita hindari atau jangan sampai terkena yang namanya kencing manis, karena kita tahu kencing manis ini rajanya penyakit nih, malah larinya bisa kemana-mana, bisa ke mata, bisa ke jantung, bisa ke pembuluh darah, semua bisa. Itu lifestyle sih pada intinya. Jadi EMC People harus dijaga ya, pola hidup yang sehat ya dok ya. Betul. Jangan lupa olahraga dan lain-lain Betul. sebagainya. Saya pernah dengar nih dok, ada beberapa tipe aneurisma aorta ya dok ya? Iya. Itu apa aja sih dok? Tadi kita udah singgung kan, kalau di dada namanya aneurisma aorta torakalis. Okay. Kalau di perut aneurisma aorta abdominalis. Itu dua tipe itu. Dan penata laksananya sih hampir sama sih dua-duanya. Sampai sekarang pilihannya yang minimally invasif yang lebih banyak dipilih karena lama perawatan lebih sebentar, nyerinya lebih kecil, kemudian pasien jauh lebih nyaman gitu. Oh iya, karena pemulihannya lebih cepat ya dok Iya, ya? betul. Itu treatment-treatment yang bisa dilakukan jika mengalami aneurisma aorta. Terima kasih banyak dokter atas kesempatannya. EMC People jangan lupa kalau misalnya mau ada kendala-kendala kesehatan atau cek-cek kesehatan lainnya bisa langsung datang ke rumah sakit EMC yang ada di tempat kalian.
Terima kasih banyak dokter. Sama-sama. Saya Jessica, pamit undur diri, sampai jumpa di Ngopi Santai bareng dokter berikutnya. Terima kasih. Bye. Wave Beats Music.